Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan jika hari ini kami mengalami déjà vu, artinya mengalami sesuatu yang luar biasa dan pernah kami alami, tapi kami akan menyaksikan bagaimana kekuatan déjà vu itu banyak Tuhan memberi pengertian yang luar biasa. Pagi ini Tuhan, pakailah hikmat kami Tuhan untuk membuka tabir yang selama ini kami tidak mengerti dan selama ini kami hanya mengerti biasa, tapi Pak ajar Tuhan kami mengerti dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Biarlah pagi ini selalu membawa berkat yang baru dan pagi ini membawa satu hal yang baru sehingga kita berkata selalu baru tiap hari. Apa yang baru Bapak Saudara sekalian? Mari kita dengar. Pernahkah saudara mendengar kata déjà vu? Déjà vu adalah satu kata yang mengingatkan bahwa kita pernah mengalami seperti itu seolah-olah atau memang benar. Nah, hal ini juga dialami oleh bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Kalau malam dia ada tiang api, kalau sore-sore atau siang-siang ada tiang awan. Tapi kalau untuk makanan, Tuhan juga memelihara dengan mana dari sorga. Nah, déjà vu artinya pengalaman bangsa Israel yang pernah dia alami dibawa ke masa pada saat dia atau bangsa Israel menghadapi Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa sebetulnya makanan yang kamu makan itu adalah makanan yang tidak membawa kehidupan. Tapi akulah makanan itu. Dan kemudian bangsa Israel mengatakan, bagaimana kami bisa mengerti kalau Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah yang selama ini pemelihara hidup kami. Kamu sendiri adalah manusia biasa, tapi kenapa bisa menyebut seperti itu? Pagi hari ini Bapak Saudara sekalian, apakah benar Yesus itu adalah juru selamat? Apakah benar Yesus itu adalah mana dari sorga? Dan apakah benar juga Yesus itu yang lahir itu fungsinya adalah memberikan makan minum pakai buat kita? Mari kita lihat dalam Yohanes pasal ke-6 ayat 48 sampai 50. Ayat ini berkata demikian. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Bapak Saudara sekalian, kita lihat déjà vu mana dari surga. Nenek moyang daripada bangsa Israel pernah merasakan kuasa Tuhan, pernah merasakan perlindungan daripada Tuhan. Bukankah tahun ini juga kita seperti bangsa Israel, déjà vu, artinya pernah merasakan kasih dari Tuhan, pernah merasakan berkat daripada Tuhan, pernah merasakan perlindungan daripada Tuhan. Kali ini kenapa kita mengalami kelaparan? Kenapa pada saat ini kita mengalami kesulitan? Dan kenapa kita hari ini mengalami hal-hal yang sangat membuat hati kita hancur? Pertanyaannya adalah bagaimana kita percaya bahwa di dalam ayat yang ke-48 mengatakan, akulah roti hidup. Bisa nggak saudara percaya bahwa Yesus adalah roti hidup kita? Kalau saudara mengerti bahwa Yesus adalah roti hidup kita, bagaimana caranya selama ini? Bukankah selama ini Yesus sudah menjadi roti hidup kita selama ini? Dan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Hari ini Bapak Saudara sekalian, kita dicelikkan dengan cara berpikir bahwa firman itu adalah seperti hari kemarin, altar. Bukan karena sumur, tapi altar. Dan altar itu adalah firman yang hidup. Siapa? Yesus Kristus. Kalau hari ini kita selalu banyak bertanya, kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak hadir? Hari ini Bapak Saudara sekalian, Yesus Kristus hadir di hati kita. Itu adalah roti hidup kita. Oleh sebab itu setiap pagi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat melihat firman ini. Apakah firman ini hidup bersemi di hati kita? Itulah yang menjadi benih dan menjadi berkat. Pertanyaan yang kedua, apakah hanya sekedar roti? Kalau sekedar roti, bukankah dicari orang-orang yang tidak percaya? Maaf kalimat saya sangat begitu berani. Tapi saya katakan sekali lagi, mari kita melihat ayat yang ke-48 ini. Akulah roti hidup. Bapak Saudara sekalian, tidak ada satu orang pun yang berkata, akulah roti hidup. Dalam kehidupan kita, siapa yang berkata, bergantunglah sama saya akan memberikan kehidupan buat kamu. Bapak Saudara sekalian, apakah pemerintahan?
Apakah orang tua kita? Apakah pekerjaan kita? Apakah istri kita? Apakah suami kita yang kasih seperti itu? Hanya Dialah yang bisa memberikan kehidupan pada kita. Bagi Bapak Ibu yang hari ini mulai mengalami hati yang luka, mengalami ketidakpercayaan, mari katakan dengan iman bahwa Dialah roti hidup kita. Walaupun kita mendengar firman, tapi firman itu menjadi benih. Dan benih itu bukan hanya menjadi roti, tapi menjadi berkat untuk hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.